para pengusaha-pengusaha diberikan pinjaman dana itu sebesar 1 juta tanpa administrasi, tanpa bunga, karena itu. Dan mereka untuk ibaratnya pengganti sebagai administrasi atau bunga di BMT-nya itu yang bekerjasama dengan lazismunya MBC maupun ranting. Sehingga apa? Sehingga mereka merasakan manfaatnya dengan tanpa jaminan. Jaminannya adalah pertanggungjawabannya dari ranting dan MBC mendapatkan modal yang tanpa memberikan tambahan untuk dalam setiap bulan pengembalian. Dan itu memberikan manfaat pada warga kita di bidang ekonomi, minimal di usaha UMKM yang nantinya berimbas pada manfaat warga-warga kita. Sehingga nantinya kita kerjasama sebenarnya untuk perekonomian ini dengan LPNU sebenarnya. Sehingga apa? Masyarakat tidak hanya diberikan modal saja, tapi perlu bimbingan dan dampingan bagaimana caranya usaha itu bisa berjalan atau berkembang. Sehingga tidak hanya mendapatkan uang terus selesai, bukan. Tapi harus ada pendampingan. Kalau di ekonomi adalah LPNU, harus didampingi bagaimana usaha ini bisa berjalan lancar dan berkembang, dan nantinya sedekahnya itu kembali lagi ke lazismu di rantingnya masing-masing. Karena ini belum dilaksanakan di kita belum tahu bagaimana reaksi dari masyarakat setelah mendapatkan bantuan kayak seperti itu. Atau di bidang berdaya ini bisa untuk perekonomian masyarakat jika ada duafa yang tidak mampu. Ambil contoh, kita berikan petasarupan berupa ayam, mungkin yang bisa dipermudah adalah ayam kampung, mungkin 2 betina 1 pejantan, yang nantinya akan bisa bertelur atau berkembang biak, yang mana nanti bisa menambah ekonomi keluarganya. Sehingga apa? Mereka seolah-olah mendapatkan manfaat dari lazismu di bidang perekonomian. Dan ini juga sebenarnya kita sinergikan dengan LPBNU, Lembaga Pertanian dan Peternakan sebenarnya. Sehingga semua lembaga di NU itu kalau bekerjasama dengan LAS itu semua ada manfaatnya. Karena kita belum tertata secara organisasi, terstruktur, sehingga kita berjalan sendiri-sendiri. Contohnya kita di bidang sosial, kita kerjasama dengan Fatayat Muslimat sudah beres di sini. Karena mereka sering mengadakan santunan, duafa atau santunan anak yatim, sudah selesai. Kita bekerja sama di dakwah itu dengan LDNU atau LBM, lazismu mensupport sudah selesai. Kita di perekonomian kerjasama dengan LPNU juga selesai sebenarnya. Di penghijauan kita seperti tanam, bibit atau pencegahan longsor atau yang lain, kita bekerja sama dengan LPBI juga bisa, dengan LPB juga bisa. Sebenarnya kita tanam bibit untuk perkembangan mungkin di jalan-jalan yang memang perlu ditanami, yang nilainya produktif, itu nantinya juga akan menjadi aset kita untuk menambah dana lazismu. Dari hasil panen siapa yang merawat, berapa persennya masuk ke sedekah lazismu. Sebenarnya banyak yang perlu kita bahas, tapi tidak cukup 1-2 kali. Nah, makanya dengan acara kopi bareng ini, teknis-teknis di lapangan itu sebetulnya banyak sekali yang perlu kita kerjakan. Dan nantinya jika NU ini terstruktur dan terorganisir dengan nilai manfaatnya ke masyarakat lebih jelas, mungkin kader-kader yang lain akan ikut berjuang bersama, karena ada nilai manfaatnya untuk masyarakat. Dan seperti itu yang kita harapkan adalah bahwa NU tidak sekedar budayanya saja, tapi memberikan manfaat ke depannya kepada masyarakat. Yang contohnya adalah lembaga-lembaga di sebelah kita, sehingga kita nantinya program-program ini tidak hanya berhenti hanya di beberapa program, semuanya harus tersalurkan. Sehingga setiap bulan memang kita saat ini kita mendapatkan sedikit, karena nilai manfaatnya kepada masyarakat nanti bisa dirasakan
kemungkinan dari masyarakat itu akan tertular. Interupsi Mas, interupsi. Kita yang tadi itu kerjasama insya Allah dengan Muslimat, kita pernah langsung buat proposal, kita ada baca itu. Kemudian di LBM Pak Ustadz Fahruddin juga itu kami rutin untuk itu. Yang kami tanyakan di situ nanti hubungannya itu untuk memberdayakan para pedagang yang lemah di kalangan NU. Itu nanti misalnya ya kita pinjam uang katakanlah berapa 1 juta ya. Itu proses pengembaliannya bagaimana? Ini kami yang butuh. Kami di sini banyak contohnya para pedagang yang ada di MI, DCS, kan pedagang kecil yang perlu disuntik modalnya. Nah terus nanti pengembaliannya itu mengangsurnya itu apa bulan dan apa ini teknis ini yang kami belum paham. Kalau memang ada cara-cara seperti itu nanti teng kabupaten itu menemui sopo-sopo mungkin kami bisa akan lalu. Tapi sampai saat ini saya sendiri waktu itu minta reform dari MBC belum terlaksana. Alasannya entah tidak tahu, karena saya sudah mendaftarkan waktu itu LPNU dan Lazinu dan BMT. Di rumah saya sendiri yang hadir waktu itu Ketua Tanfid LBJ Mas Budi langsung dengan LPNU Kecamatan Pak Ubed dan Lazinunya Pak Sohib itu sudah hadir. Dan disepakati bahwa kita akan siap membentuk cabang atau cabang kas dari BMTNU untuk mempermudah kita akses untuk pinjaman pun tadi. Set teknisnya adalah seperti ini, bahwa kita nanti kalau Ranting dan MBC kita harus punya buku tabungan di BMTNU, dan nanti warga kita yang mau pinjam itu melalui rekam dari kita bisa untuk mengakses pinjaman, teknisnya seperti itu. Kenapa? Nanti kalau mereka kan pinjaman tanpa administrasi dan bunga, karena untuk warga Nahdliyin itu yang bertanggung jawab jika ada melesetnya setiap bulan harus bayar. Kalau ada melesetnya itu dari kita di Lazinu itu menggantikan dulu agar tidak terjadi terlambat atau tempo. Seperti itu teknisnya. Dan itu ditempuh dalam 10 bulan. Berarti kalau 1 juta ya setiap tahun atau setiap bulan tidak sampai. Hanya 100 ribu, hanya 100 ribu. Tapi yang menjadi kendala kan bayarnya ke Gondang Legi, karena kita tidak punya cabang. Tapi kalau Lazinu memang nanti bersiap dari petugas kita, dari tim Petasarupan bisa membantu warga kita untuk pembayaran ke sana, ya monggo, yang bisa diakses mungkin lewat BSI paling terdekat, kita transfer banknya di BSI. Tapi untuk pengasesian mengambil dana, kita mengambil berkas itu kan ke Gondang Legi per orang ya. Makanya ini yang menjadi PR buat kita adalah bagaimana kita kesepakatan membentuk cabang di Kalipari. Dan alhamdulillah sebenarnya kita mendapatkan kemudahan untuk itu. Saya juga berpikir pada gini, bahwa warga kita ini selama ini yang ada itu sangat menyedihkan, bahwa warga kita itu saat ini itu masih terjebak di Bank Mekar, Bank Titin, yang tiap hari ada, tiap minggu ada, tiap bulan ada, sehingga kita juga merasa kasihan pada mereka. Gitu. Saya mempertahankan seperti ini kan, saya ingin nilai manfaatnya NU kan ada untuk masyarakat. Dengan adanya Lazinu memberikan solusi pada masyarakat, maka mereka tidak akan ragu bahwa sedekahnya lewat Lazinu. Makanya ya kita harus saling mendukung. Untuk memang teknisnya di BMTNU itu kita punya kas baik Ranting atau MBC kasnya di BMTNU, dan itu bisa diakses kapan saja. Karena di BMTNU itu Sabtu buka setengah hari. Kalau di bank yang lain mungkin di lokasi lain mungkin Sabtu minggu libur, di BMTNU Sabtu buka setengah hari. Makanya untuk berdaya ini sangat penting sekali. Makanya pedagang-pedagang kecil seperti di Minu, JS atau yang lainnya, jika mendapatkan bantuan minimal 1 juta itu kan juga bagus.
dan mereka kepercayaan nanti pada lazim akan semakin bertambah. Dan ada beberapa teknis bahwa di beberapa daerah itu kan tidak tahu, semuanya tahu tentang lazim, sehingga orang yang mendapatkan manfaat biasanya kan dari pengurus memberikan kota NU, kota lazim. Seperti ini kan gratis dari pengurus, nanti diambilkan dari mungkin dana operasional atau apa. Dan setiap yang mendapatkan manfaat dari program lazim nanti bisa mengisi sedekahnya ke sini berapa seikhlasnya, entah 1 bulan 1.500 rupiah, tidak masalah, yang penting mereka ikhlas. Tapi Anda kata dalam usahanya mereka semakin maju dengan bersedekah di lazim, tidak mungkin akan 1.000 rupiah 1 bulan, kan begitu. Jadi apa yang menjadi pengembangan kita? Tekniknya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat di lazim, mereka akan sedekahnya ke lazim, tapi harus ada kotaknya. Kalau tidak ada kotaknya, mereka tidak fokus, kan gitu. Karena lazim adalah kemanusiaan, sehingga apa? Dari beberapa desa mungkin yang punya agama lebih dari satu mungkin, itu bisa digunakan adalah sosialnya, damainya. Mungkin seperti di Arjo Winangun ada warga Hindu yang meninggal, boleh memberikan bantuan, tapi ini juga boleh diisi selain Islam, gitu. Karena kita sudah lembaga yang resmi, yang tujuannya memang sosial, seperti kita bantuan ke Semeru, tidak mungkin kita membantu pilih-pilih agama, kan begitu. Makanya kita tidak boleh mengurung kita bahwa memang lazim milik NU, tapi dalam prosesnya hanya terpaku pada warga NU, tapi kita nilainya sosial seperti kelas-kelas yang lain, sehingga apa? Nanti kita mendapatkan lebih banyak lagi sedekah dari warga yang lain. Entah nanti mungkin Kalipare punya warga yang ada di luar negeri, mungkin tujuannya untuk sedekahnya di rumah atau yang lain, bisa lewat lazim, bisa kita arahkan. Makanya nanti untuk berdaya ini bolehlah kita teknisnya adalah kita ranting lazim dan MBC punya tabungan di BLTNU, itu bisa diakses oleh warganya kita dengan bantuan pun. Dan ini memang tidak bisa, informasi ini tidak semuanya berjalan lancar karena ada beberapa kendala. Padahal tujuannya BLTNU setiap kecamatan itu ada cabang kas, sehingga bisa diakses oleh warga-warga di sekitarnya. Tapi karena kemarin mungkin saya juga nggak tahu pandangan dari MBC seperti apa, sehingga mungkin Mihani sudah menabung di BLTNU melalui saudara dari Gumulawang.